Tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman, atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Produk baju batik, sepatu, tas, dan buku berasal dari Indonesia. Produk handphone berasal dari Cina. Produk jam tangan berasal dari Swiss. Produk boneka berasal dari Cina. Produk karpet berasal dari Turki. Produk mobil berasal dari Jepang. Produk susu berasal dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadi barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? A. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games. Pada tahun 2011, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara. B. Memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya saja, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban topan Haiyan di negara Filipina. C. Program pertukaran pelajar. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing dan memperdalam ilmu yang dipelajari. Indonesia turut mengirimkan para anak-anak bangsa yang ingin melanjutkan atau meneruskan pendidikan ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu, Indonesia juga menerima para siswa atau mahasiswa yang ingin menuntut ilmu di Indonesia. D. ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting atau AFMAM. Indonesia mengirimi perwakilan dalam ajang Second ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting 2016. Kegiatan ini merupakan memperkenalkan kepada seluruh mahasiswa dalam ruang lingkup ASEAN, proses pengambilan keputusan, dan bagaimana ASEAN bekerja. Peserta diajak untuk bersimulasi menjadi salah satu wakil negara anggota ASEAN untuk membahas isu yang fundamental, yakni kebijakan mengenai pekerjaan pendatang atau migrant worker. E. ASEAN Film Festival. Indonesia turut menjadi peserta dalam kegiatan ini, di mana tujuan dalam kegiatan ini adalah sebagai cara promosi kebudayaan dan menunjukkan lokal syuting film di negara-negara ASEAN. Perhatikan teks bacaan berikut. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN Tenggara di masa globalisasi ini adalah: kerjasama regional merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu wilayah yang memiliki tujuan sama. Kerja ini mencakup pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya adalah ASEAN. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama ini mencakup pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kerjasama bilateral untuk menyelesaikan masalah dan perdamaian. Contohnya adalah usaha yang dilakukan untuk memperhatikan penyelundupan di daerah perbatasan Indonesia Timur dan Malaysia. Peran Indonesia dalam kerjasama tersebut adalah salah satu pendiri ASEAN, memberikan gagasan dalam pembentukan komunikasi ASEAN, memberi gagasan dalam menghormati dan melindungi HAM. Kanjana Budaya Indonesia adalah bagian dari kebudayaan ASEAN, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN, merupakan anggota ASEAN. Peran angklung dalam acara tersebut adalah mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial.
kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan, menjaga perdamaian antar negara anggota, mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba dan teroris. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara dalam bidang sosial, mengirimkan bantuan kepada negara yang dilanda bencana alam atau konflik, ikut serta menyelesaikan konflik Rohingya di Myanmar, kerjasama di bidang pemberantasan teroris dan narkoba, bentuk kerjasama dalam bidang budaya, memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga pendidikan seperti sekolah, menyelenggarakan festival dan rekan film, mengadakan pertukaran acara televisi dan radio, mengadakan festival seni. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara dalam budaya, memberi sponsor seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga, mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia, mendukung program pertukaran pelajar antar negara anggota termasuk beasiswa. Tahukah kamu, listrik mempunyai peran penting di era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam suatu desa yang sangat besar. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukan televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi satu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalir dan mengarah air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang sangat besar. Energi potensial air kemudian mengarah ke turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagi ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada suatu pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari air juga bisa dapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Dapat disimpulkan bahwa topik masalah teks tersebut adalah peran penting listrik di era globalisasi. Pada PLTA, air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air pada pesat mengalir. Air tersebut ke turbin melewati katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Energi potensial air akan menggerakkan turbin sekaligus generator untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer menuju ke saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen. Turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak akibat mendapatkan tekanan air, angin, panas bumi, atau lainnya. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar,
energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran listrik dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau yang disingkat PLTMH, yaitu suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun. Dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air, secara teknik mikrohidro memiliki 3 komponen utama, yaitu sebagai sumber energi, turbin, dan generator. Mikrohidro mendapatkan energi dari saluran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Pada dasarnya, mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air. Sehingga semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial yang dapat diubah menjadi energi listrik. Di samping faktor geografis atau tata letak sungai, tinggi jatuhnya air dapat pula diperoleh dengan cara mengaduk aliran air sehingga permukaan air menjadi tinggi. Air dialirkan melalui saluran air ke kincir air mikrohidro. Energi mekanik yang berasal dari putaran kincir air akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. Perbedaan antara PLTA dengan mikrohidro terutama pada besarnya tenaga listrik yang dihasilkan. PLTA di bawah ukuran 200 kW digolongkan sebagai mikrohidro. Dengan demikian, sistem pembangkit mikrohidro cocok untuk menjangkau ketersediaan jaringan energi listrik di daerah-daerah terpencil dan perdesaan yang memiliki potensi untuk diciptakannya sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Beberapa keuntungan dapat diperoleh dari sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis lain, PLTMH ini cukup murah karena menggunakan energi alam. Memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil dengan tenaga terampil penduduk daerah setempat dengan sedikit training. Tidak menimbulkan pencemaran. Dapat dipadukan dengan program lainnya seperti sistem irigasi dan perikanan. Amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Proses menghasilkan energi listrik mikrohidro adalah pembangkit listrik mikrohidro adalah pembangkit listrik dihasilkan oleh generator listrik DC atau AC. Mikrohidro berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro artinya air. Arti keseluruhan adalah pembangkit listrik daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai kecil atau danau yang dibendung dan kemudian dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang sesuai akan mengarahkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Pembangkit tenaga listrik mikrohidro pada prinsipnya memanfaatkan benda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air irigasi, sungai, atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Berikut gambar proses menghasilkan energi listrik mikrohidro.